Baik, kembali lagi di channel saya Abdigas Motor. Nah, tolong jangan di skip biar nggak salah paham ya. Yang pertama adalah saya ingin membahas tentang LED, yaitu smart LED WST yang di-upgrade menjadi 80 watt. Baik, ini saya beli di Cina ya, bahkan ini sampai kardus-kardusnya Cina. Ini ada gambar smile, kemarin saya artiin. Terima kasih telah bekerja sama dengan kami, dan kami akan berharap bekerja sama. Lebih kurang seperti itulah, karena saya juga nggak tahu tulisannya kanji kayak gitu ya. Baik, untuk yang pertama, sebelum Anda mengupgrade, saya akan tunjukkan ininya dulu, beberapa tipsnya. Tips yang pertama adalah Anda harus tahu spesifikasi dasarnya. Seperti ini ya, ini LED-nya misalnya ini contohnya 150 watt. Ini di 12 volt, di 12. Untuk Kelvinnya ini Kelvinnya 5500 ya. Terus untuk voltasenya 12 sampai 14 volt. Kemudian untuk ampernya ini lumen. Ampernya di sini nggak disebutkan. Oh, 12 ampere ini. Oh, ampernya ini 12. Untuk ampernya 12 ampere, dan ini voltasenya 12 sampai 15. Bisa langsung ke aki, tetapi dia nggak akan terang kalau tanpa driver. Drivernya bisa menggunakan step up, yang penting dikasih ring di antara ini. Baik, untuk dimensinya sendiri berbeda-beda ya. Ini lagi ada promo di Shopee, saya jual di Shopee, itu lagi ada promo sekitar 117.000. Dan kenapa yang ini saya promoin dan ini tidak? Nah, karena memang berbeda ya LED ini dengan ini, dan hasilnya pun akan berbeda. Ini ada 16 blok, ini 4 blok, tetapi wattnya lebih besar. Ini ada yang sama juga. Di sini ada yang 60 watt, ada yang 80 watt di versi ini. Sedangkan ini dimensinya adalah 7x7. Ini 7 mili kali 7 mili. Ini 4,5 mili, 4,5 mili. Jadi semakin kecil itu semakin bagus. Semakin kecil dimensinya semakin bagus, karena dia akan lebih menyebar ya. Nah, untuk dimensinya sendiri, untuk deskripsinya lebih lengkapnya ada di ini ya. Berikut dimensinya ada di Shopee saya. Di situ lagi saya edit untuk ukurannya, karena di Indonesia kebanyakan cuma nampilin ini, tapi tidak punya ukuran dimensi dari Cinanya sendiri tidak ada. Dan saya punya, tapi lagi saya edit. Jadi nanti nyusul ya untuk gambar deskripsinya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada 6 ampere, kemudian 12 sampai 14 volt. Kalau di Shopee saya lebih lengkap. Jadi dia misalnya 12 volt butuh ampernya berapa, 13 volt butuh ampernya berapa, 14 volt butuh ampernya berapa. Di situ lebih lengkap, tapi dalam deskripsinya dalam bentuk gambar. Oke, buat yang Anda mungkin pernah menggunakan ini tapi kurang puas, Anda bisa memilih ini. Pasti cahayanya akan lebih padat ya, karena dimensinya lebih kecil. Ini 4,5 mili. Ini juga 4,5 mili. Bedanya di sini adalah ini saya belinya 80 watt. Oke, yang ini sama persis, tetapi di sini 60 watt. Oke, untuk keterangannya ini 5 ampere ya. Cukup 5 ampere, dan Kelvinnya 5000 sampai 5500 juga. Untuk voltasenya 12 sampai 13. Pokoknya udah saya jelaskan di Shopee saya. Nanti ada gambar deskripsinya lebih lengkap, tapi lagi diedit. Ambilin itu ambilin kotak-kotak itu Baik. Nah, di sini saya juga udah pernah melakukan. Mungkin buat Anda yang pengen mencoba-coba, jadi tidak perlu dicoba ya. Mungkin lagi dalam kotak-kotak. Mungkin buat Anda yang mau mencoba-coba, kayak misalnya ini VRZ, saya kasih double emitter. Jadi saya coba double emitter karena dia 24 volt dengan 1 ampere ya. Itu saya kasih 24 volt 2 ampere, tapi hasilnya tidak bisa maksimal meskipun ada jarak cuman sekian mili. Itu jarak dari emitter 1 dan emitter satunya itu dikit banget ya. Tapi ini nggak bisa mepet. Itu aja saya mepet motongnya udah susah banget, karena ini keramik bahannya, beda dengan emitter yang kayak tadi itu pakai chopper base-nya tembaga ya. Oke, yang ini standar. Nah, seperti ini juga. Ini dimensinya lebih besar, ini 7x7 juga, tapi hasilnya tidak bisa semaksimal 4,5 mili. Baik. Kemudian juga sebentar akan saya skip dulu untuk nyari emiternya. Oh ya, ini salah satu contoh aja, contoh emiternya.
mungkin buat Anda pernah juga mencoba membeli, dan saya udah coba membeli banyak ya. Jadi itu termasuk salah satu ya yang perlu di riset ya. Tapi hasilnya tidak bisa maksimal. Nih, ini di online shop banyak sekali. Ini lebih kecil, ini 17 mili. Kemudian ini chipletnya ini ada 6 blok, tetapi 7x7 juga. Dan ini hasilnya tetap terang, tetapi tidak tajam karena kurang kecil dimensinya. Kemudian resiko kedua adalah yang terutama bagian sini. Jadi kayak gini, ini nggak boleh kecolek. Ini akan saya zoom sedikit biar kelihatan. Nah, buat Anda yang mungkin lagi coba-coba atau lagi riset kayak saya, jadi mungkin setelah nonton video ini tidak jadi ya, jadi daripada buang-buang duit. Tapi semua kembali lagi ke standarnya masing-masing. Kalau buat saya ini nggak masuk ya standarnya. Ini bisa diperhatikan. Nah, di dalam di atas LED ini basicnya ini adalah warna biru, tetapi kalau ini terlalu panas, si kuning ini akan ngopek, dia akan terbakar, bisa bintik hitam. Nah, ini juga bisa dikopek, ini bisa dilihat, ini bisa saya kopek ya, dia jadinya biru. Nah, kalau misalnya dia kelewat panas, dia akan ke warna dasarnya ini, kemudian LED akan menyala menjadi warna violet. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini udah nggak bisa diakalin ya, karena ini saya nggak tahu bahannya apa. Ini yang pernah saya beli banyak juga, dan ya ratusan ribu, jutaan cuman buat sebuah riset dan memilih ya. Nah, ini jadinya kayak gini. Ini kalau saya nyalakan jadinya warna violet. Mungkin juga Anda pernah nyoba, nanti komen aja di bawah biar yang lain tahu. Nah, beda dengan ini ya, yang Getian ini. Oke, sebentar, ini ada juga, ini merek Osram, ini bawaan Osramnya. Ini sama persis dengan mobil Mercedes-Benz yang pernah saya pasang, itu 13 watt. Nah, rata-rata seperti ini ya. Kayak ini nih, ini kekopek bisa. Nah, bedanya dengan Getian adalah ini Getian ini punya lapisan kaca. Jadi kalau ini saya ketok-ketok pun nggak masalah. Di sini punya lapisan kaca semuanya. Itu bisa dilihat ya, diperhatikan dengan jelas. Ini di bagian sini atasnya ini ada lapisan kaca, jadi dipegang gini aja pun nggak ada masalah. Ini apalagi dikopek-kopek gini. Jadi kuning-kuning tadi itu ditutup sama kayak lapisan seperti kaca. Saya nggak tahu bahannya apa. Saya sendiri belum pernah ketok. Mungkin kalau diketok pecah ya kaca ya. Kalaupun bukan kaca, ini cukup bagus karena tidak ada baret saat panasnya kelewat. Nah, untuk LED pada umumnya seperti ini tadi ya. Bahkan si Pajero dan si Variant sendiri itu punya lapisan. Kalau ini dikopek dia bisa. Ini bisa dikopek ini. Nah, itu udah mulai ngopek gitu. Di beberapa bagiannya udah mulai kopek pojokannya ini. Oke. Nah, beda dengan yang Getian ini. Getian ini punya lapisan kayak kaca. Oke, sebentar akan saya buka. Nah, ini punya lapisan kayak kaca, jadi ini di giniin nggak ada masalah, dikopek pun nggak ada masalah ya. Kalau Anda udah membeli, Anda mungkin tahu bedanya ya. Yang pasti saya udah menyampaikan. Jadi kalau misalnya ada gambar yang tidak terekam dengan baik, terekam dengan jelas, karena memang kamera tidak seperti mata ya. Nah, itu terlihat sih kayak ada lapisan kaca, dan ini sangat berbeda. Untuk dimensinya pun ini lebih kecil dibanding yang ini. Dibanding yang ini tadi yang saya lagi ada promo di Shopee ya. Ini 7,7, tapi buat awal juga udah bagus. Oke, buat awal juga udah bagus ya. Baik, lanjut ke bagian outputnya. Ini nggak boleh kecampur ya, karena nggak ada bedanya antara 80 sama 60 wattnya. Beda fisiknya nggak ada. Nah, di sini juga ada 120 watt. Yang ini beda ya, yang ada kakinya ini 120 kalau nggak salah, dan ini 150 watt. Yang ada kakinya 120. Dimensinya 7x7, kayaknya lebih 7x7. Saya belum ukur, nanti ada di deskripsinya aja pokoknya. Baik, lanjut untuk drivernya. Drivernya juga saya dari dulu sering sekali mencoba kayak yang ada di pasaran itu kan menggunakan step up dan step down. Di sini juga Anda perlu tahu ya, nggak cuman sedikit ini sampah saya ini kalau diduitin, kalau waktu beli itu dari duitnya. Ini amplifier pernah coba juga iseng ya. Terus ini nggak tahu ini apa, step down ya.
Ini step up step down, mati juga, nggak kuat lama. Nah ini juga, ini kalau nggak salah ini paling gede nih wattnya, wattnya paling gede ini, mati juga. Kalau ini cuma step up seperti biasa. Kemudian step up kayak gini juga pernah nyoba, iseng aja. Yang pasti masih banyak lagi yang belum ketemu karena udah dulu dan saya udah malas nyarinya. Jadi beberapa ini udah saya coba ya, dan ini buat belajar lah, riset seperti apa sih sifat driver itu, kemudian dipelajarin dan akhirnya pun tahu gitu. Nah untuk yang dimensi-dimensi kayak gini juga udah pernah saya review ya, yang kayak gini. Terus yang ini belum ya, mungkin buat ada yang mau riset emitter 2 jadi 1, nggak usah karena akan sia-sia, karena dia beda setengah mili pun jarak yang antara LED 1 dan lainnya itu akan membuat cahaya berlubang. Baik, sedikit ada iklan karena ini lagi di upgrade. Jadi dalam hal modifikasi saya selalu mengutamakan ya, namanya modifikasi itu pengen bagus. Seperti ini menurut saya udah bagus dan sesuai keinginan saya ya. Jadi nggak harus buat orang lain seneng, kayak misalnya kok kayak odong-odong, nggak apa-apa, yang penting saya suka. Karena memang saya beli atau saya bikin itu buat menyenangkan diri saya, bukan menyenangkan orang lain ya. Kalau orang lain tuh bonus lah, kalau misalnya ada yang bilang kok bagus mas, nah itu bonus. Tapi kalau ada yang bilang kok kayak odong-odong mas, nggak apa-apa, yang penting saya suka. Itu prinsip dari saya modifikasi. Jadi pertama menurut saya bagus, pandangan orang lain ya it's okay lah ya buat perbandingan. Kemudian sisi lainnya ya, kayak misalnya ini emang kurang padat nih. Kalau ini smart LED ini ada ground yang lepas, dan nanti ini sama ini akan berbeda. Ini sedang saya panjangin sampai sini. Ini klan aja ya, kita bahasnya tetap itu driver LED itunya, emitternya, tapi ini lagi bahas ini aja. Nah di sini karena ada grafirannya, jadi dulu udah saya buatin grafiran sampai full. Tetapi karena kalau ini dikasih grafiran, ini pasti harus dibeningin dulu. Untuk membeningkan ini pun makan waktunya pasti lama ya, karena harus ngilangin grafiran ini dari dalam, grafiran pabrikannya, kemudian bikin polos, dan itu harus diamplas, harus dipoles, dan itu sangat memakan waktu. Tetapi ini lagi saya buatin dan itu juga lagi diproses karena ada satu alis yang kurang. Nah ini lagi diproses satunya, dan kemarin juga kebetulan komputer lagi rusak kemarin sore itu, kena petir ya, ini monitornya rusak. Oke, lanjut untuk sisi matinya. Jadi kalau modif itu kalau menurut saya nggak harus nggak hanya cuman sisi nyalanya bagus nih, ya kan? Tapi sisi matinya kita lihat bareng-bareng seperti apa sih kondisi matinya. Baik, untuk kondisinya matinya seperti ini ya. Di sini sedikit spesial menurut saya, dan saya yakin tukang grafir nggak akan mau mengerjakan, karena itu pasti akan merusak mesin. Nah seperti contohnya ini setiap garis ini mempunyai kedalaman sekitar 3 mili sampai 5 mili. Jadi berbeda-beda ya. Kadang ada yang saya bikin 3, ada yang saya bikin 5, tetapi di ini saya bikin 5 mili. Oke, jangan di skip. Nah di kedalaman ini saya bikin 3 mili nih, yang ini 3 mili. Jadi dia kalau nanti ditembak itu ada ada dinding-dindingnya gitu ya, itu kelihatan bagus jarak dekat. Oke, seperti ini contohnya. Ini ada dinding-dindingnya. Nanti kalau mati itu dia akan kalau nyala itu kelihatan oke ya kalau menurut saya. Jadi ini bukan grafiran. Kalau grafiran itu kan cuma dibaratin doang, ini kedalemin. Makanya tadi saya katakan kemungkinan kalau tukang grafir nggak akan mau, karena itu sangat akan merusak mesin. Dalam membuat satu ini saya bisa memakan waktu 4 jam karena matanya pakai 0,8 N-mil, kemudian dia harus 40 kali. Pokoknya bikin satu ini bisa 4 jam dan berhari-hari itu hanya untuk bikin alis kanan kiri. Baik, untuk bagian belakangnya sendiri saya tanemin ini ya, saya kasih acrylic mirror itu supaya terlihat double. Jadi ada beberapa sisi itu mempunyai sensasi sendiri ya, itu terlihat double ya. Oke, dilihat dari sisi sini itu terlihat double. Oke, kalau dinyalakan seperti apa? Jadinya kondisi matinya pun menurut saya udah menawan banget ya. Jadi nggak cuma nyalanya bagus, tapi matinya juga bagus. Nah ini seperti ini, kelihatan transparan. Kemudian ini ya dilihat, nah itu kan kelihatan double kan, padahal cuma satu, tetapi di belakangnya dikasih acrylic mirror atau acrylic kaca. Nah seperti
itu kan kelihatan double. Oke, saya akan nyalakan kembali yang tadi saya tunjukkan sisi menawannya menurut saya sih. Tapi kan kembali lagi tadi saya katakan bahwa saya modif itu yang penting saya suka, bukan untuk membuat orang lain suka. Kalau membuat orang lain suka, kita kasih duit juga udah seneng. Oke. Nah, di sini kalau jarak dekat dia mempunyai dinding-dinding. Di setiap garis itu mempunyai dinding dengan kedalaman 3 mili. Jadi itu yang terlihat menawan ya. Kalau menurut saya sih bagus kondisi begini. Nah, seperti ini. Jadi dia harus dideketin. Sama halnya kita ngelihat permata ya. Kalau di film-film itu kalau ngelihat permata itu kan harus diperhatiin lekuk-lekukannya, sisi detailnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Oh, baik. Lanjut untuk bagian mikanya. Seperti apa sih mikanya? Ambilin mikanya, Mas. Setelah ini kita bahas lagi tentang outputnya. Bentar, saya ambilkan mikanya. Habis ini kita lihat outputnya itu ya. Nah, untuk mikanya sendiri seperti ini. Karena tadi saya katakan ya, kalau ini di fullin, kalau ini segini kayaknya kurang pantas karena terlalu papak. Kalau di ini fullin ke sini, ini nggak akan bagus karena ini pasti pecah. Mungkin Anda pernah lihat Lazy S, tapi kebanyakan mohon maaf ya di NMAX itu atau yang lain itu ada grafirannya dan ini nggak dibuang, itu hasilnya pecah kemana-mana. Nah, di sini yang ini adalah mika yang sudah saya beningkan. Jadi di sini udah nggak ada lagi grafiran. Nanti akan dipasang seperti ini. Nah, jadinya full. Nah, tapi karena ini ada kekurangan ini ya, satu mata, makanya ini lagi gambar. Lagi gambar satu mata. Kemarin ada kesalahan teknis ya, jadi di sini tuh salah di bagian ini. Oke, itu akan saya teruskan nanti. Yang penting ini mikanya udah dibeningin, kanan kirinya udah bening, kemudian nanti ditanamin itu, jadi nanti gambarnya full sampai ke atas. Itu kemungkinan buat sen sama DRL ya, jadi senja saya pakai alis bawaan. Oke, lanjut untuk outputnya sekarang. Ini outputnya menggunakan maaf, saya nyalain. Oke, saya nyalakan dulu. Oke, ini akan saya nyalakan dan ini drivernya ya. Drivernya lebih kecil. Lebih kecil dari mana? Oh iya, kecil lah gitu. Menurut saya kecil, udah cukup kecil segini. Ini rokok sama ambil kecil. Kemudian outputnya akan saya nyalakan. Oke, ini berada di 84 watt dengan termasuk kipas ya. Oke, untuk outputnya seperti itu. Enggak enak ada orang banyak di sana. Dan lebarnya mantap ya, dapat karena si WSD ini memang desain mangkoknya bagus. Oke, akan saya balik supaya tidak menyilaukan orang lain. Nah, ini tidak bedanya sama yang dulu ya, karena memang saya masukin emitter ini berdasarkan WSD yang kemarin saya pasang ya. Itu melihat emitternya bagus, beda dengan yang GT6 block tadi. Kalau GT6 block tadi itu terlalu lebar ya, kalau ini lebih kecil. Baik, untuk outputnya seperti itu ya, terlihat dengan jelas. Gak enak nyerotin orang. Oke, ini akan saya matikan. Kemudian setelah Anda memasang terlihat titik tengahnya, Anda harus melihat dari sisi depan sini, dari dimana memang emitter itu akan terlihat dari segala sisi. Dari sisi sini dia kelihatan, kemudian dari tengah dia kelihatan utuh, dan dari samping sini juga sama. Jadi itu terbagi rata. Itu simpelnya ya. Jadi Anda ngintipnya begini, dibelok-belokin begini, dan itu rata. Kalau misalnya dia kelewat lebar, itu hasilnya tidak akan tajam. Itu gampangnya. Kemudian untuk emitter ini untuk apa?
Ini untuk Pajero itu harus dibor, kemudian untuk sniper WST dan yang lain-lain itu bisa sama, tinggal plug. Itu tinggal PNP aja, tidak merubah dudukan. Tetapi untuk Pajero dia harus bikin lubang baut kanan kiri. Nah, mungkin di antara Anda juga ada yang bertanya ya, saya menggunakan AS WST, tetapi setelah di-upgrade mangkoknya terbakar. Saya rasa mangkok terbakar itu murni human error ya. Itu kalau menurut saya sih. Kenapa murni human error? Sebentar akan saya jelaskan. Jadi yang bikin human error itu adalah kipasnya dibikin besar tetapi airflow-nya tidak dibuat. Oke. Jadi yang bikin kesalahan itu menurut saya pribadi ya, ini hanya asumsi saja ya. Jadi saya tidak mau mengatakan itu pasti ya, tapi asumsi karena menurut saya ya setiap teknik itu dibuat itu ada logikanya. Jadi seperti ini. Ini kipas kenceng ya. Tadi ini tertulis 0,50 ampere. Kalau kali 12 volt berarti sekitar 5 watt. Ini 5 watt ya. Bisa sampai 7 watt mungkin kalau voltasenya naik. Oke. Anda perlu coba dan Anda tes saja kalau tidak percaya. Ini udah saya lebarin. Ini menggunakan CNC, bukan milling ya, pakai milling sih. Dulu video sebelumnya udah saya jelaskan cara millingnya seperti apa. Kemudian dibikin PNP begini pas, kemudian dibaut. Oke. Anda perlu mencoba dalam keadaan seperti ini ya, karena tidak dibikin airflow. Itu yang menyebabkan mangkok terbakar. Saat seperti ini Anda nyalakan, pasti dia ada tendangan balik di sini. Jadi kipas hanya mendorong dinding, kemudian sebagian kebuang ke kanan ke kiri, ke depan nggak bisa, mundur masih bisa ya. Jadi ke kanan kiri dan mundur. Sedangkan ini tenaga kipas ini jauh lebih kenceng, jadi harusnya dia dibikin airflow untuk di bagian sisi LED. Kalau Anda perhatikan dari OM sendiri itu ada ya, contohnya ini adalah airflow. Lubang 2 ini adalah airflow, di mana dia akan dinginin bagian mangkok belakang sini. Kemudian di sisi-sisi lainnya ada, dan setiap LED itu mempunyai sistem masing-masing. Anda perhatikan di Pajero, dia juga punya airflow. Jadi yang intinya yang untuk aftermarket Anda harus membuatkan airflow supaya anginnya tetap kenceng kedorong, tidak berbalik lagi. Kemudian juga LED-nya akan lebih dingin. Bentar, saya ambilkan Pajero-nya. Oke, sebagai contohnya ini ya, ini sama aja. Ini bukan Pajero tetapi sama aja dengan Pajero. Bedanya cuma lensanya bulat ya, tapi fisik LED sama driver beda. Kalau driver sama kipas, fisik sama emitter, soket semuanya sama, sistemnya sama, cuman drivernya lebih kecil. Ini punya Mazda C5 Elite. Tapi ini hanya sebuah gambaran karena fisik dalamnya sama persis. Tidak ada bedanya sama sekali. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini ada airflow. Bahkan di bawah LED itu ada di garis kanan kiri ya. Itu tujuannya untuk mendinginkan atau bikin aliran udara di bagian situ. Dan ini nggak cuma salah satunya, masih banyak lagi. Setiap ini punya masing-masing ya, kayak tadi yang saya katakan di Fortuner VRZ ini dia punya airflow supaya angin itu nggak cuma mentok. Karena angin mentok itu kipas jadi lambat, kemudian dia akan berbalik mundur. Nah, di bawah LED ini ada garis 2 biji. Itu adalah salah satu contoh airflow. Dia ngalirin air udara di sisi bawah LED persis. Anda coba perhatikan saja. Nah, mungkin itu salah satunya kenapa kalau Anda menggunakan WST atau aftermarket yang lain tidak seawet yang lain ya mungkin. Tapi saya rasa kalaupun Anda menggunakan OM tetapi airflow-nya kurang, saya rasa pun akan tetap sama saja. Karena mangkok ini didesain untuk buat yang sudah
ukur dari sananya, kemudian kita kasih lebih, makanya kita pun harus kasih lebih. Sama halnya jika Anda mengorek motor ya, Anda mau mengorek motor dibikin kenceng, cc-nya lebih tinggi, pasti akan lebih panas. Jadi harus punya penanganan khusus atau ini ya, apa namanya, oli dan pendinginan yang lebih juga. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Jadi harus diakalin juga, nggak cuman ganti kipas tempelin ya udah pasti resikonya kemana-mana, karena memang semua ada ilmunya dan ada tekniknya juga, nggak cuman di-upgrade, dipasang dan lain-lain. Baik, saya rasa udah cukup karena ini juga udah berdurasi 25 menit. Nanti akan saya videokan lagi di video yang lain ya. Jadi mungkin kalau Anda yang berminat, kalau saya ada bahan bisa saya buatkan, tapi kalau saya tidak ada bahan saya tidak akan buatkan. Jadi kayak misalnya, Bang bikinin dong di beat, saya nggak akan rela beliin headlamp beat untuk dipasangin proyektor, nggak seperti itu contohnya ya misalnya. Tapi kalau lagi ada bahan, kemudian ada requestan video, mungkin akan saya buatkan. Jadi sekalian kerja, saya pun sekalian memberi review ya, supaya bermanfaat buat yang lain, buat yang membutuhkan sih sebenarnya. Baik, ini untuk konsepnya sendiri kamuflase ya. Nanti kita lihat outputnya udah jadi, karena ini lagi mau saya bongkar. Saya bikin 80 watt, kemudian ini saya gantikan mika. Jadi ini tunggu reviewnya aja seperti apa nanti hasilnya, karena di motor ini nanti juga ada auto kalibrasi, dimana seperti mobil yang lumayan itu ya, itu kalau dia lagi nyala tek naik, kontak on itu naik, kemudian turun, kemudian kembali ke level sebelumnya. Nah di sini levelnya seperti ini, dan ini bisa dicopot ya, jadi nggak dilemati pada umumnya, ini bisa dicopot. Baik, saya rasa udah cukup. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.